Shalom para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Membahas mengenai Martin Luther dan para reformator Kristen lainnya. Apa yang menjadi modal mereka sehingga bisa kuat sampai mati untuk membela apa yang mereka rasa sebagai kebenaran. Untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan membahas bersama dua narasumber kita. Pendeta Samuel Pardede, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Selatan, dan juga Pendeta Rudi Anjaya Purba, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Utara. Shalom Bapak Pendeta, apa kabar? Shalom, Tuhan berkati. Terima kasih sudah hadir di pelajaran kelima dengan judul Iman Melawan Segala Rintangan. Dan yang melawan segala rintangan setiap minggunya selalu hadir untuk menyaksikan firman Tuhan ini. Saya akan menghargai beberapa nama-nama dari para pemirsa baru yang sudah menyampaikan salam mereka di kolom komen dari video kita di YouTube. Untuk Pendeta Samuel Pardede dan juga Pendeta Purba, saya sampaikan kepada Pendeta Purba terlebih dahulu, ada nama-nama baru seperti Dalima Gabil, Roland Dennis, Dion Lukin, Notaris Sarmin, Minah Suwi, Mezak Tutupari, CH1, Mari Toyong, JMZ. Dan saya akan bacakan dua dari salam para pemirsa kita dari FK Story yang mengatakan, amin, puji Tuhan atas pembahasan Sekolah Sabat ini. Amat membantu untuk memahami dan menjawab setiap persoalan dalam pelajaran ini. Dan satu lagi dari Johnny Lumi di Kuching, Sarawak, Malaysia, mengatakan, pelajaran Sekolah Sabat ini sangat membantu saya memahami pelajarannya. Puji Tuhan. Silakan Pendeta Purba dengan salam hangat kembali bagi para pemirsa kita. Salam pemirsa yang selalu setia mendengarkan pelajaran-pelajaran Sekolah Sabat dari Uni Indonesia Kawasan Barat, yang selalu hadir menyaksikan pelajaran yang sungguh luar biasa ini. Terima kasih dan salam juga kepada pemirsa yang baru yang turut mengikuti siaran dalam diskusi Sekolah Sabat ini. Kami sampaikan semoga pelajaran ini menjadi berkat bagi pemirsa semua, dan melalui pelajaran ini kita semakin memahami firman Tuhan, dan ini menjadi satu bekal bagi kita juga untuk mempelajari di diskusi Sekolah Sabat atau di jemaat atau di keluarga dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin, terima kasih. Berbicara mengenai keluarga, Pendeta Purba tahu saja ini ada salam dari Yohanes Suwarno dari Jemaat Samaria Lili, Kupang, Nusa Tenggara Timur, mengatakan, puji Tuhan dengan mengikuti channel ini, kami sekeluarga kecil bisa belajar lebih giat guna untuk memahami isi firman Tuhan. Bertepatan sekali. Berikutnya saya bacakan 3 salam sebelum nanti Pendeta Samuel Pardede akan menyambut salam ini. Dari Romauli Sihombing mengatakan, terima kasih untuk program ini. Sangat membantu untuk pembelajaran supaya jangan ngawur kalau di kelas Sekolah Sabat. Puji Tuhan. Berikutnya, Wimber Panjaitan dari Jemaat Inland Empire di California, Amerika Serikat mengatakan, Shalom, terima kasih buat pelajaran dan diskusi Sekolah Sabat. Sangat menguatkan dan informatif. Tuhan memberkati para narasumber dan moderator. Tetap semangat, Tuhan segera datang. Terima kasih Bapak. Dan terakhir dari Infinix Hot mengatakan, kita tetap harus selalu setia membaca firman Allah, supaya terang kehidupan terus bersinar dalam hidup ini. Silakan Pendeta Pardede dengan sambutannya. Ya, salam. Terima kasih kepada pemirsa yang baru bergabung. Kami senang kita bisa belajar bersama melalui diskusi Sekolah Sabat yang diselenggarakan oleh Uni Indonesia Kawasan Barat. Jangan jemu-jemu, bila perlu ajak teman-teman yang lain supaya lebih banyak yang diberkati melalui tayangan ini. Terima kasih. Amin, terima kasih. Dan para pemirsa, ada salam dari Pendeta Sony Situmorang tentunya yang sekarang ini sedang melayani di luar kota, jadi belum sempat untuk memenuhi jadwal rekaman minggu ini. Tapi semoga di episode mendatang beliau akan kembali menemani kita mempelajari Alkitab. Kita akan baca ayat inti dari pelajaran kelima dengan judul Iman Melawan Segala Rintangan. Terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Pendeta Purba boleh tolong buka kita di dalam doa.
Baik pemirsa, semua kita mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, kembali kami pada saat ini Tuhan sangat bersuka cita. Boleh kembali belajar firman Tuhan dalam diskusi pada saat ini dari buku Pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang kelima, Iman Melawan Segala Rintangan. Tuhan memberkati semua pemirsa, dimanapun mereka berada melalui pelajaran ini. Kami semakin dikuatkan, memberkati Tuhan, Pendeta Samuel Pardede, Ivy, dan hambamu dalam mendiskusikan pelajaran sekolah sahabat ini. Tuhan menuntun kami dengan roh kudus-Mu, Daniel juga, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Purba. Baik, para pemirsa sekalian, membahas mengenai para reformator. Apa yang menjadikan mereka berbeda dengan diri kita? Sama-sama orang Kristen, sama-sama membaca firman Tuhan, dan memiliki iman yang sama kepada Yesus Kristus. Tapi apa yang bisa membuat mereka sangat kuat di dalam imannya, sampai mereka membuat perubahan dan juga pengaruh positif yang sangat besar bagi sejarah dunia ini? Itulah yang akan kita bahas sama-sama. Mari kita masuk ke dalam topik kita di hari Minggu dengan judul Firman Allah saja. Pendeta Purba boleh buka diskusi kita dengan membahas apa peran dan juga pengaruh firman Allah ke dalam kehidupan para pahlawan iman ini. Silakan Pendeta Purba. Baik, terima kasih Ivy dan pemirsa semua yang mendengarkan siaran yang sangat berbahagia ini. Pelajaran kita, firman Allah saja. Kenapa? Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, karena firman Allah bagi kita orang Kristen tentu adalah Alkitab, kitab suci. Ini adalah fondasi iman, ya. Inilah juga fondasi daripada tokoh-tokoh reformasi, ya, di zaman reformasi. Dan ini menjadi inti dari segala pengajaran yang mereka sampaikan. Ketika kita memahami firman Allah, maka ini memberikan manfaat yang luar biasa. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan Alkitab dari ayat ke ayat, kalau kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 23, firman Allah yang hidup dan kekal. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelajaran kita, bahwa firman Allah ini memberikan satu tuntunan kepada kita supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Ya. Dan ketika kita mempelajari firman Tuhan, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ini akan menuntun kita kepada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Iman kita semakin dikuatkan, ya. Keberanian atau kerinduan kita untuk mengalami satu pembaharuan. Roh Kudus akan menuntun kita, memperbaharui hidup kita, agar kita selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, baik secara pribadi di dalam kehidupan kita. Dan kata-kata dalam firman Tuhan ini sungguh luar biasa, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Dalam pelajaran kita dikatakan seperti daun pohon kehidupan yang dipakai untuk menyembuhkan segala bangsa. Kita sedang dalam sakit dosa. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, ini menjadi satu obat yang menyembuhkan, yang memberikan kita pengharapan di dalam kehidupan kita, dalam segala masalah. Dan ini juga memberikan kekuatan. Ini juga menjadi sumber ilham yang menuntun kita kepada kebenaran dan membuat kita bertahan hidup dalam menghadapi tantangan pergumulan yang kita hadapi, sebagaimana yang dihadapi oleh para tokoh-tokoh reformasi. Mereka kuat, mereka tetap berdiri, mempertahankan iman dan kebenaran yang mereka yakini sesuai dengan apa yang mereka pelajari, firman Allah saja. Terima kasih Ivy. Terima kasih Pendeta Purba sudah membuka diskusi kita dengan sangat baik untuk melihat betapa mendasarnya firman Allah di dalam kehidupan para reformator ataupun Raja Daud yang kita bahas Mazmur 119 yang menjadi dasar dari pelajaran hari Minggu ini. Di paragraf kedua sangat indah sekali dikatakan kitab suci itu menjadi sukacita di tengah kesedihan, harapan di tengah keputusasaan, terang di tengah kegelapan, arah bagi yang kebingungan, kepastian di tengah kebingungan,
kekuatan di tengah kelemahan dan hikmat di tengah ketidaktahuan. Sangat puitis sekali, tapi juga sangat indah. Kita bisa mengamininya berdasarkan pengalaman hidup kita masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya Pendeta Samuel Pardede, firman Tuhannya sama kok yang kita baca dengan para reformator, begitu ya. Tetapi kenapa efek kepada mereka seakan-akan wah sekali, kepada kita, ya rakyat jelata, apa bedanya begitu ya. Jadi bagaimana para reformator mengizinkan kuasa firman itu untuk ada di dalam hidupnya itu seperti apa ternyata? Apa bedanya kita dengan mereka yang bisa kita teladani? Silakan. Baik, terima kasih Kak Evi. Ya, ini juga bisa menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Apa bedanya kita dengan para reformator? Ya. Tapi hal yang luar biasa yang kita bisa pelajari dari pelajaran ini adalah, dikatakan tadi sudah disinggung ya, bahwa kitab suci bukan hanya sekedar fondasi iman para pembaru, tapi juga esensi dari pengajaran mereka. Bahkan ya dikatakan para pembaru memenuhi pikiran mereka dengan kitab suci, ya, memenuhi pikiran mereka dengan kitab suci. Maka mereka hidup oleh firman dan mati pun oleh firman. Artinya bahwa firman Tuhan itu menyinari seluruh kehidupan mereka, mempengaruhi semua esensi kehidupan mereka, baik secara fisik, ya, baik secara mental, emosional, dan spiritual. Karena mereka menjadikan firman itu menjadi bagian ya dari kehidupan mereka. Itu makanya hidup mati mereka juga adalah oleh karena firman. Jadi saya rasa ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai pengikut Kristus. Jadi kita bukan hanya sekedar membaca firman, tidak. Tetapi menjadikan firman itu menjadi bagian kita dan mempengaruhi ya semua sisi kehidupan kita. Baik itu fisik, mental, sosial, bahkan rohani kita. Dan ini yang dialami oleh para reformator. Sehingga ketika mereka mempelajari firman, memang firman itu memberikan sukacita kepada mereka. Ketika mereka berduka, mereka dihiburkan. Ketika mereka ketakutan, mereka dikuatkan. Ya, jadi itu menjadi pengalaman iman, ya, yang menjadi nyata dalam kehidupan mereka. Ini yang membuat mereka sepertinya berbeda. Dan sebenarnya kita bisa merasakan hal yang sama. Karena firman itu ditujukan juga kepada kita. Dan firman itu sebagaimana bisa mengubahkan mereka, juga bisa mengubahkan kita. Ya, jadi saya rasa ini Kak Evi yang perlu kita hidupkan ya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang suka mempelajari firman Tuhan, sama seperti para reformator. Terima kasih sekali Pendeta sudah menyemangati kita untuk bukan hanya, kalau menurut paragraf ketiga dikatakan mereka bukanlah orang-orang Kristen yang santai, berpuas diri dan ceroboh dengan kehidupan bakti yang dangkal. Jadi kita diajak untuk merenungkan apakah kita sudah cukup menjunjung tinggi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun komunitas dan juga budaya kita tidak memahami ataupun mempraktikkan apa yang kita percayai tersebut. Itulah yang menjadi perenungan kita di hari Minggu. Sekarang kita maju ke hari Senin dengan judul Menyampaikan Firman Allah. Seperti yang dikatakan Pendeta Pardede tadi, bukan hanya membaca firman Allah, tetapi mereka menghidupkan dan menyampaikannya. Itulah identitas para reformator. Tapi kita mau belajar, Pendeta Purba, dari Rasul Paulus. Apa yang menjadi nasihat beliau dalam menyampaikan firman Allah? Karena kita tahu Rasul Paulus hidup tidak mudah untuk menyampaikan firman Allah sebagai ex pembunuh gitu ya, ex pengejar orang-orang Kristen tersebut. Silakan Pendeta Purba. Baik, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, pengalaman Rasul Paulus sungguh luar biasa. Ya, mungkin kita tidak bisa mengalami seperti yang Rasul Paulus alami. Tapi paling sedikit, ketika kita menjadikan Alkitab sebagai landasan fondasi dalam kehidupan kita, maka ketika kita juga mempelajari membacanya, maka firman itu menjadi bahagian dari kehidupan kita. Jadi orang yang mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka, dan dengan tuntunan Roh Kudus, maka akan meluap dari dalam dirinya untuk menyampaikan, menyaksikan, memberitakan firman Allah itu kepada siapa saja. Ya, kepada siapa saja yang dia temui. Jadi dalam menghadapi tantangan ini, Rasul Paulus dia menghadapi tantangan yang sangat besar dalam pekerjaannya menyampaikan kabar pengharapan Injil, ya, firman Allah itu. Tetapi dia memiliki keyakinan
bahwa firman Allah pada akhirnya akan menang. Ya, boleh saja setan berusaha untuk menghalanginya, berusaha untuk menutupinya kebenaran itu. Tapi firman Allah itu akan menang. Bahkan dikatakan dalam 2 Korintus 13 ayat 8 dikatakan, kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan para murid yang lain dan para tokoh-tokoh orang-orang Kristen atau reformasi yang setia kepada Tuhan, walaupun banyak tantangan yang dihadapi, mereka tetap setia mempertahankan atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, banyak tantangan-tantangan yang dihadapi, baik dalam contohnya misalnya tantangan kepada ya William Tyndale, bagaimana dia ingin menerjemahkan Alkitab ya supaya banyak dimiliki atau dibaca oleh orang lain. Ya, dia berusaha ingin membagikan terjemahan itu yang asli, yang benar kepada Inggris, dan ia bertekad menerjemahkan itu dalam bahasa asli dan mengoreksi beberapa kesalahan-kesalahan di sana, dia perbaiki. Tapi apa yang dia alami? Dia menghadapi tantangan, dia ditangkap, diadili, ya, bahkan ya disita Alkitab yang dia terjemahkan itu, dibakar, dan dia pun menghadapi penganiayaan, dan dia dihukum. Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, memang setan tidak senang ketika kita menyampaikan firman Allah. Dia akan bekerja untuk menghalangi. Tapi bagi orang-orang yang selalu percaya kepada Tuhan, yang selalu mempelajari firman Tuhan, kebenaran itu tidak akan terbendung. Roh Kudus akan bekerja di dalam dirinya. Walaupun bahkan sampai kematian, mereka tidak takut. Terima kasih, Ivy. Terima kasih pendeta sudah mencantumkan contoh-contoh Paulus dan juga William Tyndale dalam menghadapi rintangan mereka. Pertanyaannya sekarang, bagaimana pendeta Pardede kita bisa memiliki keyakinan seperti mereka, yang pada waktu menyampaikan firman Allah, mungkin belum ada hasil yang dilihat, ditantang oleh orang-orang, dibunuh bahkan gitu ya, tapi selalu ada keyakinan bahwa firman Tuhan nanti akan menang. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu walaupun saya tidak bisa lihat, begitu ya. Silakan pendeta Pardede. Baik, terima kasih Kak Evi ya. Tadi Kak Evi sudah kasih clue-nya ya. Jadi kita semua sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus yakin bahwa firman Tuhan pasti menang. Ya, yang walaupun kelihatannya sepertinya tidak ada hasil apa-apa. Ya, tapi saya yakin masing-masing kita ketika kita menyampaikan firman, sama seperti pengalaman baik itu Paulus maupun mungkin William Tyndale pada saat itu, boleh saja mereka sepertinya tidak melihat hasil langsung, ya, orang-orang yang bertobat oleh karena pengajaran mereka. Bahkan mungkin kalau dibandingkan dengan tantangan yang mereka hadapi, ya, boleh saja membuat seseorang tawar hati. Tapi saya mau katakan, sebagaimana pengalaman Rasul Paulus, bahkan William Tyndale, bahwa memang kebenaran pasti menang. Buktinya, ya, 4 tahun setelah kematian daripada William Tyndale, kita tahu ya, ada beberapa, bahkan dikatakan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, paling tidak 4 terjemahan kitab suci dalam bahasa Inggris diterbitkan. Ya. Dan yang luar biasa, ini juga saya, ya kalau kita renungkan ini luar biasa. Bayangkan dikatakan paling tidak ya hasil dari terjemahan, karena kebanyakan terjemahan baik itu King James Version dan yang lain-lain itu kebanyakan mereka mengutip dari terjemahan Tyndale, ada 70-80% ya. Dan lihat dikatakan paling tidak King James Version saja paling tidak sudah dicetak dalam cetakan 1 miliar. Paling tidak 1 miliar orang sudah baca firman. 1 miliar itu banyak sekali. Yang sepertinya waktu ketika William Tyndale mungkin menghadapi pencobaan, bahkan dia harus sampai mati, mungkin seolah-olah seperti waduh, sia-sia, di mana itu? Kenapa Tuhan biarkan? Ternyata ya sama seperti pepatah ya, ini pelajaran sebelum-sebelumnya ya, memang mati 1 tumbuh 1000, bahkan ini bukan 1000, miliar ya. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi kita jangan pernah langsung patah hati, langsung putus asa, seolah-olah tidak ada hasil daripada pengajaran yang
kita buat. Bahkan pengalaman, ya pengalaman. Saya sekarang melayani sudah 23 tahun, ya pengalaman. Boleh saja mungkin ketika kita melayani kita, aduh cuma satu orang, habis waktu ke sana jauhnya bukan main. Dari satu orang bisa bertumbuh menjadi 2 bahkan banyak orang, ya. Artinya firman Tuhan, ya, kebenaran itu pasti menang. Ya, pasti menang. Jadi jangan takut, setan tidak akan mampu. Bahkan saya mau katakan tidak ada yang bisa membatasi kuasa Roh Kudus. Ketika firman sudah menjamah seseorang, dia akan diubah. Tidak akan ada yang bisa membatasi. Bahkan dampaknya bukan hanya kepada orang tersebut, ya, tetapi kepada orang lain. Bahkan saya boleh katakan melebihi multi level marketing, ya, bisa melebihi itu dari satu orang kepada banyak orang. Dan lihat, bayangkan, ya, William Tyndale mungkin tidak pernah membayangkan bahwa terjemahannya, ya, membuat Alkitab dibaca oleh miliaran orang. Ya, ini sungguh luar biasa. Jadi mari kita tetap semangat lakukan apa yang kita bisa lakukan dalam menyampaikan pemberitaan firman. Yang walaupun mungkin sepertinya seperti Kak Evi katakan tadi, boleh saja mungkin sepertinya tidak terlalu berefek kepada orang yang kita injili, bahkan terlalu besar tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Kalau orang bilang sepertinya nggak sebanding deh dengan kos yang kita keluarkan. Itu menurut pandangan kita. Tapi lihat beberapa tahun ke depan, ya, karena firman Tuhan tidak pernah mati, ya. Berapa tahun kemudian kita akan lihat, kita akan tercengang karena kita sudah melihat bagaimana firman Tuhan itu sungguh luar biasa, menerobos hati setiap orang. Jadi pasti, ya, firman Tuhan katakan bahwa kebenaran pasti menang. Amin. Yakinlah itu para pemirsa, semoga menjadi semangat ketika kita menyampaikan sesuatu. Sesimpel apapun, percayalah kuasa surga itu sedang mengamati dan juga mendukung, begitu ya, walaupun kita tidak bisa melihat. Baiklah, kita akan maju ke hari Selasa dengan judul Diterangi oleh Roh Kudus. Mungkin orang-orang berpikir, ya mungkin bacaan Alkitabnya sama, tapi cara menafsirkannya mungkin berbeda. Para reformator mereka jago menafsirkan ataupun memahami apa yang tertulis. Jadi pertanyaan saya, apa yang kita butuhkan, Pendeta Purba, untuk menafsirkan kitab suci secara benar supaya efek dan juga pengaruhnya itu tepat kita alami di dalam hidup ini. Silakan Pendeta Purba. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab bukanlah sekedar buku biasa, tapi adalah buku yang diinspirasikan dari sorga, berasal dari Tuhan. Baik, ketika kita membaca Alkitab dengan hati yang terbuka dan meminta tuntunan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menerangi dan menuntun kita kepada kebenaran. Jadi yang kita butuhkan adalah Roh Kudus. Membaca Alkitab tanpa tuntunan daripada Roh Kudus, maka kita menjadi apa? Menjadi salah mengerti, atau bisa saja membuat kita legalisme, dan kita tidak menemukan permata kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Tapi ketika Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, maka Dia akan menerangi dan membukakan kita kepada kebenaran yang sesungguhnya, dan di sana kita akan menemukan permata-permata yang berharga yang luar biasa. Sebagaimana yang dialami oleh Martin Luther. Dia seorang berpendidikan, seorang pelajar, tapi suatu waktu ketika dia menemukan sebuah salinan kitab suci dalam bahasa Latin, di mana sebelumnya dia tidak pernah atau belum pernah membaca dan menemukan itu. Dia sangat bersuka cita ketika dia membaca dan dia menemukan di sana ayat-ayat firman Tuhan yang sungguh luar biasa, ya, yang mengubah kehidupannya ketika hatinya terbuka. Roh Kudus menuntun dia, menerangi pemikirannya, sehingga dia menemukan kebenaran. Bahkan dia katakan, seandainya Allah memberikan buku seperti ini kepada saya untuk diri saya sendiri dulu, maka apa yang terjadi? Mungkin, ya, sudah berbeda dengan apa yang dia alami. Sebagaimana pengalaman banyak orang, saya juga
memiliki pengalaman yang mirip-mirip juga seperti ini. Dulu saya ya membaca Alkitab, tapi hati saya tidak terbuka kepada tuntunan Roh Kudus untuk mencari kebenaran, ya. Hanya membaca Alkitab oleh karena tujuan tertentu saja. Tapi Roh Kudus menuntut saya ketika saya membaca ayat-ayat Alkitab, di sana termasuk 10 hukum itu, dan hukum yang keempat, hati saya terbuka dan saya pelajari lebih lanjut, lebih dalam. Ini rupanya kebenaran. Ini rupanya tertulis dalam Alkitab. Kenapa dulu saya tidak menemukan ini? Dan ketika saya menemukan itu, saya ambil keputusan mengikuti kebenaran itu dan menuruti apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi Ivy dan pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, di ayat-ayat dalam Alkitab, ketika Roh Kudus akan menuntun kita, dia akan mengilhami kita dan menuntun kita untuk membaca Alkitab sehingga kita menafsirkan firman Tuhan, kebenaran ilah ini sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan menurut pendapat kita atau pendapat manusia atau pendapat orang-orang tertentu. Terima kasih, Ivy. Amin, Pendeta, untuk cerita pengalaman pribadinya juga yang sudah menguatkan kita. Memang ketika kita membuka hati kepada Roh Kudus, apa yang kita tidak pahami, bisa kita pahami. Apa yang kita malas lakukan, bisa kita lakukan, gitu ya, hidupkan firman Tuhan tersebut. Sangat penting peran dari Roh Kudus ini. Tapi, Pendeta Pardede dikatakan, banyak orang yang mengaku Kristen saat ini meremehkan unsur supernatural dalam kitab suci dan membesar-besarkan unsur manusiawi. Tidak ada kata Roh Kudus gitu ya di dalam pembelajaran firman Tuhan bagi beberapa orang Kristen. Apa ruginya? Apa yang dia missing out? Apa yang dia kehilangan gitu kalau tidak ada Roh Kudus ketika kita mempelajari firman Tuhan? Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih Kak Eva, ya. Jadi kalau kita lihat pemirsa, ya, ini sungguh luar biasa. Tadi kita tahu bahwa kebenaran itu pasti menang. Tadi sudah kita bahas. Lalu seperti yang disampaikan oleh Pendeta Purba tadi, ya, ketika Firman sudah berbicara, ya, Roh Kudus menguasai hati kita, kita akan diubahkan. Kan itu dia. Ini yang tidak dimau oleh setan. Gitu. Itu makanya kan sebelumnya kan dia berusaha menutup-nutupi supaya Alkitab itu jangan dibaca oleh banyak orang. Dia coba sembunyikan. Nggak bisa disembunyikan. Muncul orang-orang seperti apa? Wycliffe dan Tyndale. Akhirnya firman terbuka kepada semua orang yang nggak bisa disembunyikan. Nah, maka kalau dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan, oleh karena setan nggak bisa lagi menyembunyikan firman itu, maka sekarang dia coba hilangkan. Ini dia coba hilangkan kuasa supranatural tadi, yaitu Roh Kudus tadi, sehingga orang hanya membaca Alkitab seperti literatur bacaan biasa. Orang menganggap sama seperti yang Pendeta Purba katakan tadi, banyak orang membaca Alkitab hanya untuk tujuan apa? Tertentu saja. Dia ambil apa yang dia mau saja, bahkan dia buat itu menjadi pentungan bagi banyak orang lain. Bahkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, hal yang paling menyedihkan dikatakan, ya, bukan hanya menjadikan Alkitab itu hanya sekedar kutipan-kutipan penghias saja, tapi justru dikatakan digunakan sebagai alat agama untuk mengendalikan massa. Artinya untuk kepentingan sendiri, ya. Itu kalau sudah kehilangan Roh Kudus. Tapi ketika Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita, maka firman itu akan mengubahkan kita. Jadi sebenarnya kita nggak akan takut, kita nggak akan khawatir orang menipu kita dengan rupa-rupa pengajaran palsu. Karena ada Roh Kudus yang akan mengajarkan kita supaya Alkitab itu berbicara melalui dirinya sendiri. Ya, sama seperti pengalaman Ratu Mary, ya. Pengalaman Ratu Mary. Karena ketika itu dikatakan, kamu katakan kamu benar. Si B juga katakan dia benar. Mereka tafsirkan menurut pendapat mereka, ya. Lalu kamu tafsirkan menurut pendapatmu. Siapa yang harus saya percayai? Jawabnya adalah apa? Percaya kepada siapa? Allah, itu tadi supranatural tadi. Percaya kepada Roh Kudus. Itu dia. Karena masing-masing orang kan punya penafsiran. Apalagi ya, luar biasa kan orang-orang sekarang kan masih lidah. Ya, tunjukkan bukti-bukti, ya, yang menurut pandangan dia, logikanya, menggunakan logika, ya, sampai-sampai orang terkesima. Tapi puji Tuhan, Allah tidak membiarkan kita kebingungan, ya. Dengan adanya Roh Kudus akan menuntun kita melalui ayat itu sendiri, sola scriptura,
Alkitab akan menjelaskan dirinya sendiri. Dan ini hanya bisa terjadi dengan dorongan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Gantinya tadinya mengandalkan pikiran kita, pendapat-pendapat para filsuf, ya, bahkan pendapat-pendapat orang yang punya banyak massa, ya. Bisa saja kita bisa goyah, tapi dengan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita mengerti bahwa ayat ini berkata begini, dan tidak pernah ayat yang satu bertentangan dengan ayat yang lain. Itu Roh Kudus yang akan menjelaskan kepada kita, ya. Makanya kita harus banyak belajar membaca firman Tuhan. Itu jangan hanya sepenggal-sepenggal, tapi harus keseluruhan, ya. Sehingga ketika ada orang yang mencoba, ya, memberikan tafsirannya sendiri, ya, lalu ketika dipertanya siapa yang harus saya percaya, jawabnya percaya kepada Allah. Hanya itu saja, ya, yang bisa kita sampaikan. Kenapa? Karena manusia tidak bisa jadi standar kebenaran. Berbicara tentang penafsiran, orang-orang punya penafsiran masing-masing. Tapi kita bersyukur ketika Alkitab kita baca, kita pelajari, dan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Maka, ya, Roh Kudus akan membantu kita untuk bukan hanya sekedar mengerti, tapi juga memberikan kuasa kepada kita untuk menghidupkannya. Lalu, seperti Kak Evi katakan lagi, bukan hanya menghidupkan lagi, juga membagikannya kepada orang-orang lain. Saya rasa begitu, Kak Evi. Amin. Terima kasih, Pendeta. Membuat saya berpikir para reformator zaman itu kan tidak ada Google, begitu ya. Kalau mereka mau mengartikan sesuatu, hanya mengandalkan Roh Kudus saja. Bagaimana dengan kita sekarang? Sudah banyak akses pengetahuan, apakah kita akan membingungkan diri sendiri atau tetap kembali kepada asalnya, percaya kepada Roh Kudus dan juga tuntunannya. Ini membuat kita untuk merenung dan semoga menjadi diskusi bagi UKSS masing-masing. Bagaimana peran Roh Kudus ketika kita masing-masing mengalami pembelajaran Alkitab yang dituntun tersebut. Baiklah, kita maju ke hari Rabu. Kali ini judulnya adalah Kristus saja, kasih karunia saja. Sebenarnya dari tadi sudah banyak istilah-istilah Kristen yang kita bahas begitu ya. Tadi Pendeta Pardede mengatakan ada sola scriptura, firman Tuhan saja. Tentang iman, itu sola fide. Kali ini hari Rabu, Kristus saja itu adalah solo Christo, dan juga kasih karunia saja sola gratia. Jadi pemirsa juga harus belajar hal-hal ini karena ini yang menjadi dasar-dasar para reformator untuk mereka kuat di dalam iman mereka. Nah, mengenai Kristus saja, bagaimana Pendeta Purba ketika para reformator membaca firman Tuhan, topik yang paling mengena kepada kehidupan mereka selalu mengenai sosok Kristus itu sendiri, yang pada zaman dahulu jarang diungkapkan karena semua kebanyakan puji-pujian dan juga tujuan dari mempelajari firman pada zaman itu adalah untuk menghormati imam, uskup, ataupun paus pada saat itu, begitu ya. Tapi bagaimana ketika para reformator membuka Alkitab, membaca melalui tuntunan Roh Kudus, mereka jadi jatuh cinta kepada Kristus daripada pimpinan-pimpinan agama pada saat itu. Silakan Pendeta Purba. Baik, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita misalnya menghadapi pergumulan yang berat, tekanan, merasa hidup ini hampa, stres, banyak masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Ketika ada sesuatu pengharapan yang baru, ada sesuatu yang menyegarkan kita, maka ini akan memberikan apa? Satu semangat yang baru di dalam kehidupan kita. Pada zaman pertengahan atau disebut zaman kegelapan, di mana para orang-orang yang pengikut Tuhan, mereka dibebani dengan beban-beban yang berat. Supaya diselamatkan, harus membeli surat pengampunan dosa, kemudian menuruti aturan ini dan banyak aturan-aturan yang lain. Dan bagi mereka pada saat itu, melakukan itu bukan oleh karena kerinduannya kepada kebenaran. Maka ketika ada kabar baik, kabar pengharapan yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh reformasi, termasuk di sana adalah Martin Luther. Hanya Kristus saja, hanya kasih karunia Kristus saja yang menyelamatkan kita, bukan oleh karena perbuatan. Ya, perbuatan itu adalah hasil daripada kasih kita kepada Tuhan. Jadi ketika kasih karunia ini menjadi satu kabar baik bagi kita, bagi manusia, bagi orang yang berdosa, maka ini menjadi satu pengharapan di mana
sebenarnya kita tidak layak memperoleh keselamatan. Dan sebenarnya kita tidak layak menerima hidup kekal itu. Karena kita manusia yang berdosa, penurutan kita tidak sempurna, kita tidak hidup dalam kebenaran. Tapi ketika disampaikan ini, hanya kasih karunia saja. Oleh karena kematian Kristus di kayu salib yang sudah membayar, ya, yang sudah menebus kita dari dosa dan maut. Dan karunia Allah itu menghidupkan dan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Sebagaimana Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Ini adalah sebuah hadiah atau anugerah. Bayangkan pemirsa Ivy dan kita semua, kalau kita menerima hadiah, walaupun kecil itu dari seseorang, dari orang lain, waduh senang sekali hati kita. Apalagi pada saat ini, hadiahnya bukan hadiah yang kecil, tapi apa? Karunia Allah hidup kekal. Dan inilah yang membuat satu sukacita, dan bukan lagi oleh karena perbuatan. Karena kalau melalui perbuatan, memang kita tidak layak untuk diselamatkan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, inilah Injil yang bersinar itu, ya, di tengah-tengah kegelapan pada saat itu, yang memberikan satu semangat. Dan apa yang disampaikan oleh Martin Luther sebagai tokoh reformasi pembaharu Protestan, dia menemukan Kristus, dan Kristus saja sebagai sumber keselamatan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada, bila mana kita percaya hanya Kristus saja, hanya kasih karunia saja, maka kita akan merasakan satu rasa syukur. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa. Bila mana kita renungkan itu setiap saat, bukan hanya keselamatan, kita diberikan napas kehidupan, kita diberikan kesehatan, udara yang bersih, ada kehidupan, air, dan semua ciptaannya. Wah, sungguh luar biasa. Jadi begitulah pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Ivy yang boleh sampaikan. Terima kasih. Amin. Jadi hal inilah yang menjadi semangat dari para reformator ketika mereka menemukan keselamatan dalam Kristus oleh kasih karunia, begitu ya. Dan itu cuma-cuma. Jadi mereka semangat untuk menghidupi dan juga melewati banyaknya rintangan pada saat itu. Semoga itu juga yang menjadi kekuatan bagi kita. Pendeta Pardede, mari kita bahas pertanyaan nomor 3 dan 4 di hari Jumat, karena ini berhubungan. Dikatakan di sini, apa bahayanya kalau kita mempelajari firman Tuhan, tetapi kita tidak memahami konsep bahwa keselamatan itu adalah oleh kasih karunia. Dan apa maknanya ketika dikatakan kita akhirnya menganggap kasih karunia itu murahan, begitu akhirnya. Silakan Pendeta Pardede. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi pada saat ini saya mau mengajak kepada kita, paling tidak ada dua ekstrim, ya, ada dua ekstrim yang harus kita hindari. Yang pertama disebut dengan legalis, ya. Jadi orang menganggap bahwa kita diselamatkan oleh karena apa? Perbuatan. Tapi ekstrim kedua adalah liberalis. Nah ini dia, hati-hati. Karena kasih karunia kita anggap oh kita diselamatkan oleh kasih karunia. Lalu akhirnya ya kita bertindak semau gue, ya. Tidak lagi apa? Menuruti firman Tuhan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat tadi, bayangkan ya, yang tadinya orang-orang atau kita katakanlah pengikut-pengikut Tuhan, umat-umat Tuhan pada zaman reformator, mereka menganggap bahwa susah banget ya untuk mendapatkan keselamatan, karena seolah-olah keselamatan itu hanya buat sebagian orang. Sebagian orang lain nggak bisa akses karena ada sesuatu yang dia tidak bisa tidak bisa lakukan, ya. Nah, padahal ketika para reformator, ya, khususnya Martin Luther pada saat itu katakan bahwa sebenarnya berbicara tentang keselamatan dan itu adalah kasih karunia, pemberian cuma-cuma, ya. Bahkan perbuatan baik kita pun tidak cukup, ya, untuk membeli keselamatan itu, ya. Kebenaran kita nggak cukup, apalagi kebenaran kita bagian lara ini, ya. Tapi artinya bahwa itu adalah kasih karunia, artinya akses untuk bisa ke sana adalah Yesus Kristus, itu saja. Akses untuk bisa memperoleh keselamatan itu adalah Yesus. Jadi selama ini, ya, kenapa pada saat itu, kenapa ketika para reformator ini menyampaikan bahwa kasih karunia lah, oleh karena kasih karunia kita diselamatkan, itu disambut hangat oleh banyak umat, artinya umat itu berkata, kalau begitu saya bisa dong. Jadi semua orang menganggap, oh berarti saya mempunyai kesempatan dong untuk itu. Kan karena kasih karunia. Ya, Allah mengasihi apa?
mengasihi saya sama seperti mengasihi yang lainnya. Ya. Nah, tetapi jangan lupa juga, sama seperti yang Kak Evi katakan tadi, betul bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, tapi bukan berarti, ya, bukan berarti akhirnya kita berlaku sesuka kita. Dalam arti tidak lagi menurut firman Tuhan. Karena kan di awalnya tadi kan kita berstandar, pondasi iman kita adalah firman Tuhan, itu pondasinya. Ini yang membuat reformator, ya, pondasi itu ada di dalam pikirannya, bukan hanya dalam pikirannya, dihidupkan, ya. Yang walaupun kita tahu bukan karena perbuatan kita diselamatkan, tapi ketika firman sudah ada dalam hidup kita, maka kita akan hidup sesuai dengan firman. Itu dia, ya. Jadi Alkitab yang mengatakan, firman itu yang mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Oleh karena firman itu yang mengatakan kita hidup oleh karena kasih karunia, maka kita harus hidup sesuai dengan apa yang firman itu katakan. Itu dia. Ya, jadi paralel dia. Dengan demikian kita tidak salah mengerti atas kasih karunia, ya. Saya percaya kita semua mengerti betapa besarnya kasih Allah kepada kita, ya, sehingga Ia telah mengurniakan anak yang tunggal supaya kita setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal, ya. Dengan demikian kita pun akan menjadikan firman Tuhan sebagai standar kehidupan kita. Saya rasa itu mungkin Kak Evi yang bisa saya sampaikan. Amin. Terima kasih untuk penjelasannya Pendeta. Itu juga sudah menjawab pertanyaan nomor 2 di hari Jumat mengenai legalisme atau legisme yang ditulis oleh pelajaran sekolah sahabat kita. Untuk melengkapi apa yang Pendeta Pardede katakan tadi, Pendeta Purba boleh tolong lanjutkan. Bagaimana pada akhirnya kasih karunia tersebut membawa kita kepada ketaatan akan firman Tuhan yang kita baca. Dan bagaimana ketaatan itu adalah buah-buah dari iman kita kepada Kristus yang merupakan sumber keselamatan. Silakan Pendeta Purba. Baik, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, orang yang beriman, ya, ketika kita percaya dan iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan, ya, dan ketika kita beriman, artinya iman sejati, maka akan diikuti dengan penurutan atau ketaatan. Jadi, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kalau ada orang katakan, saya beriman, tapi tidak diikuti dengan ketaatan atau penurutan firman Tuhan, apa yang tertulis dalam Alkitab, berarti imannya itu bukan iman yang berasal daripada Tuhan atau iman sejati, ya. Tapi ketika kita benar-benar beriman, kita akan mengikuti apa yang tertulis dalam Alkitab. Apa yang terjadi, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, di zaman-zaman pertengahan, ya, ada banyak penyimpangan dari ajaran Alkitab, ya. Makanya ketika pembaharuan ini, kabar baik melalui tokoh-tokoh reformasi ini seperti angin yang baru berhembus, ya. Misalnya kita sedang kelelahan, panas terik matahari, kemudian kita berlindung di bawah pohon yang rindang, yang sejuk, angin berhembus. Wah, itu menyegarkan kita. Jadi firman Tuhan kebenaran yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh reformasi pada saat itu, ya, ini menghembuskan semangat yang baru. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Makanya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang terbuka, Roh Kudus bekerja, maka itu akan mengubahkan kehidupannya. Dan ketika kita juga menyampaikan firman Tuhan itu, sebagaimana pengalaman daripada pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, pada waktu itu suatu hari John Wesley, ya, menghadiri pertemuan di Moravia di London, ya. Wesley duduk dan takjub ketika dia mendengar pembacaan mengenai kitab Roma oleh Luther, ya. Jadi ketika dia mendengarkan kitab Roma dibacakan, apa itu? Kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan oleh karena perbuatan, tapi oleh karena kasih karunia Allah. Sebenarnya kita tidak layak menerima, tapi karena begitu besar kasih Allah, sehingga keselamatan itu bisa kita peroleh. Maka Wesley pada saat mendengarkan bacaan kitab Roma itu, dia diubahkan, ya. Hidupnya berubah. Ia memahami Injil. Sesuatu bergejolak di dalam dirinya.
dia semakin tertarik kepada Yesus. Wah, luar biasa ini Yesus itu. Luar biasa kasih Kristus. Dan dia berseru, saya merasa bersukacita dan saya percaya hanya kepada Kristus saja sumber keselamatan, dan hanya dia saja yang menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ini satu pelajaran bagi kita. Apakah kita benar-benar ini iman kita itu menghasilkan penurutan, ketaatan. Jadi apakah kita taat kepada perintah Tuhan? Taat itu artinya ya kita menurut, ya amin, kita aminkan saja. Jadi ini menjadi satu tantangan bagi kita pemirsa juga. Apakah kita benar-benar memiliki iman yang sejati? Ya, iman yang sejati akan menuntun kepada kita penurutan kepada firman Tuhan. Terima kasih, Ivy. Terima kasih Pendeta untuk tantangannya. Semoga kita bisa renungkan pertanyaan terakhir dari Pendeta Purba tersebut. Terakhir Pendeta Pardede, saya mau bacakan kalimat terakhir di hari Kamis. Dikatakan, meskipun tubuh mereka terpenjara, mereka bebas-bebas di dalam Kristus, bebas di dalam kebenaran firman-Nya, bebas di dalam pengharapan akan kedatangannya yang akan segera terjadi. Mungkin inilah inilah kehidupan yang kita inginkan, begitu ya. Walaupun kesannya orang melihat orang yang menuruti firman Allah itu hidupnya tidak bebas. Tetapi melihat kehidupan para reformator, mereka itu bebas dalam Kristus walaupun ujung-ujungnya matinya tragis begitu ya. Boleh Pendeta kasih semangat kepada kita untuk juga menegakkan apa yang kita percayai. Baik, terima kasih Kak Evi. Jadi ini sebenarnya di awal ya, kalau kita lihat di awal pelajaran sekolah sahabat kita, apa yang membuat kok mereka rela mati ya, karena ada tujuannya. Ini ada hubungan juga dengan pelajaran sebelumnya. Mahkota apa? Kehidupan ya. Jadi ada tujuannya ya. Jadi semua pemirsa dimanapun Anda berada ya, luar biasa pelajaran sekolah sahabat yang kita pelajari pada saat ini. Mungkin satu yang mau saya tambahkan Kak Evi ya, kalau kita katakan kita beriman padahal kita tidak taat kepada firman-Nya, itu kita sedang menyatakan kita tidak beriman. Karena dikatakan tadi bahwa apa? Ketaatan adalah buah dari iman. Ya, jadi ini kita tidak boleh tidak boleh luput dari sini ya. Jadi dengan demikian mari kita sama seperti para reformator. Bukan hanya sekedar mengisi hati kita dengan firman ya, tapi membiarkan firman mengubahkan kita. Lalu kemudian kita juga membagikan firman itu kepada orang lain supaya lebih banyak yang mendapatkan kabar keselamatan. Jadi saya rasa itu, Kak Evi. Terima kasih. Terima kasih sekali. Jadi untuk menyimpulkan pembahasan kita selama 1 pekan ini, ada 5 istilah yang merupakan satu paket, seperti yang tadi Pendeta Pardede katakan. Sebagai orang Kristen, kita harus percaya kepada kitab suci saja, alias sola scriptura. Kita percaya kepada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, sola gratia. Dan iman kita kepada Yesus Kristus, sola fide, Kristus saja, solo Kristus, dan juga soli Deo Gloria, hanya untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan siapa-siapa. Jadi ini satu paket, dan itulah yang menjadikan kehidupan para reformator berbeda mungkin dari kehidupan kita sekarang. Jadi sebagai kesimpulan, apa yang mau para pendeta tekankan kepada umat-umat Tuhan untuk sebagai umat-umat yang hidup di akhir zaman ini, bagaimana kita meneladani para reformator dengan 5 hal tersebut yang telah kita bahas selama 1 jam ke belakang. Boleh saya mulai dari Pendeta Pardede terlebih dahulu? Baik, ya terima kasih Kak Evi. Jadi para pemirsa, sebagaimana para reformator ya sudah menghidupkan, dalam arti mereka kalau sesuai dengan judul pelajaran kita ini, mereka tetap beriman ya, melawan segala rintangan karena mereka mendasari iman mereka dengan firman Tuhan ya. Mari kita melakukan hal yang sama. Ketika kita sudah mendasari iman kita, kehidupan kita dengan firman Tuhan yang mempengaruhi tadi fisik, mental, rohani, spiritual kita, maka kita bisa mengalami sukacita seperti yang dirasakan oleh para ya, mereka bersukacita walaupun mungkin mereka menderita dalam secara fisik, tapi kenyataannya mereka bersukacita oleh karena mereka teguh ya di dalam firman yang mereka iman. Amin. Terima kasih. Pendeta Purba, silakan dengan kesimpulannya. Baik, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita, intinya di sini adalah iman, ya. Iman
kita untuk melawan semua tantangan-tantangan yang kita hadapi. Selama kita hidup, pasti ada tantangan. Ya, baik tantangan kecil atau tantangan yang besar. Tapi tantangan yang paling kita hadapi dalam pelajaran sekolah sahabat kita inilah tantangan dalam perjalanan iman kita. Ketika kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan menang dalam menghadapi tantangan itu bila mana kita berlandaskan pada firman Tuhan, Alkitab yang kita miliki. Mari kita berada di pihak Tuhan dalam pertentangan besar akan kita hadapi. Boleh saja suatu saat kita menghadapi tantangan yang besar. Kita harus berada di pihak Tuhan dan jangan mau tergoyahkan. Ya, biarlah firman Tuhan, kitab suci, menjadi satu-satunya pernyataan karakter dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus berada di pihak Tuhan dalam menghadapi tantangan yang kita hadapi. Percaya dan biarlah kita memiliki iman yang tidak tergoyahkan dalam kasih karunia Tuhan sebagai satu-satunya sumber keselamatan dalam kehidupan kita. Apapun tantangan yang kita hadapi, berjalanlah bersama Tuhan dengan iman. Terima kasih pemirsa, Tuhan memberkati. Amin, terima kasih. Dan para pemirsa, kami juga rindu untuk mengetahui apa pendapat dan juga pertanyaan dari saudara-saudara sekalian berdasarkan pelajaran yang sudah kita pelajari. Silakan dicantumkan di kolom komen dan kami akan menanggapinya di kesempatan mendatang. Untuk sekarang ada 2 pertanyaan yang ingin kami tanggapi. Pertanyaan pertama saya arahkan kepada Pendeta Samuel Pardede, datang dari Saudara Daniel Pasongli, yang menanyakan bagaimana kita mau membahas buku Kemenangan Akhir yang kita percaya sangat bagus ini dan sangat banyak membahas mengenai sejarah begitu ya. Tapi kalau diberikan kepada komunitas yang namanya ada di dalam buku Kemenangan Akhir tersebut dan digambarkan secara negatif begitu ya. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan firman Tuhan dan buku Kemenangan Akhir di dalam kelompok pembelajaran Alkitab alias KPA. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Kak Evi ya. Mungkin ini pengalaman kita bersama ya. Ada banyak mungkin ketika kita mengajar di KPA, kebetulan ada pembahasan yang boleh saja mungkin bersinggungan dengan keyakinannya kan gitu ya. Tapi Kak Evi ya, seperti pelajaran kita tadi, ada satu hal yang nggak bisa kita lupakan, yaitu apa tadi? Firman ya, Tuhan. Ya, jadi tell the truth ya. Jadi artinya bukan opini, bukan, jadi tidak ada kesan menghakimi, tidak ada kesan ya. Kalau kita memang menyampaikan apa kata firman Tuhan, apalagi sudah dibuktikan dengan sejarah tadi, ya, saya rasa semua orang bisa menerimanya. Jadi persoalan adalah ketika kita mulai menghakimi, ya. Jadi just tell the truth, ya, sola scriptura kan gitu, sola scriptura, sesuai dengan pelajaran sekolah sahabat kita ini. Begitu Kak Ivy. Terima kasih Pendeta untuk masukannya. Dan mungkin dalam KPA juga selalu direkomendasi untuk membahas Alkitab secara sepenuhnya begitu ya. Buku-buku lain itu untuk suplemen saja dan semoga tidak menjadi highlight dari pembelajaran tersebut. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya datang dari Dion Lukin, Pendeta Purba. Beliau mengatakan menurut beliau harusnya pelajaran sebelum itu judulnya adalah berusaha hidup dalam kebenaran. Bukan membela kebenaran, karena kebenaran tidak perlu dibela. Kan kebenaran itu adalah Kristus sendiri, dan Kristus sudah pasti menang. Jadi apa yang kita lakukan, itu bukanlah membela kebenaran. Seperti itu, kata beliau. Boleh Pendeta tanggapi pernyataan ini? Baik, ini pertanyaan dari Saudara Dion Lukini, ya. Ini luar biasa ini. Sebenarnya dia juga sudah menjawab pertanyaan dia, ya. Membela kebenaran. Memang benar. Dalam Yohanes 8 ayat 32 bahwa Yesus itu adalah kebenaran dan dia adalah sumber kebenaran itu. Ya, Yohanes 14 katakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Nah, jadi pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dia katakan bahwa karena Tuhan Yesus Kristus adalah kebenaran yang pas membela kita, ya. Adalah Tuhan Yesus sendiri dan kebenaran tidak pernah salah, jadi tidak perlu dibela kebenaran atau membela diri. Jadi sebenarnya ya itu pas, kita tidak perlu membela Yesus. Ngapain kita orang berdosa membela Yesus? Kita yang perlu dibela oleh Yesus.
Tapi ketika kita mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh firman Tuhan, contohnya, sudah tahu salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, apakah kita diamkan saja? Apakah kita biarkan saja? Tentu kita akan apa? Tentu kita akan sampaikan mana yang benar. Ini kebenaran. Sebagaimana tokoh-tokoh reformasi itu, ya inilah kebenaran. Apa yang tertulis dalam Alkitab, inilah firman Tuhan. Bahkan mereka sampai apa? Kematian. Jadi pemirsa yang diberkati oleh Tuhan dan saudara Dion, memang kalau dalam judulnya di dalam bahasa Inggris di sana standing for the truth, ya berdiri, Artinya memang di sini artinya kita tetap berdiri teguh di dalam kebenaran. Jangan mau diombang-ambingkan oleh ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetap berdiri teguh. Kita harus berprinsip pada kebenaran itu. Ya, boleh saja ada teori-teori, pendapat-pendapat manusia dan ajaran-ajaran yang lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita sebagai pengikut Kristus tetap berdiri teguh, pegang kebenaran itu dengan teguh, apapun yang terjadi. Terima kasih Saudara Dion yang sudah menjawab juga. Saya hanya melengkapi dan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pendeta untuk pencerahannya, kami sangat menghargai sekali. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dibahas, mohon ditunggu untuk kesempatan mendatang, kami pasti akan menanggapi semua pertanyaan yang sudah ditanyakan. Baiklah, untuk menutup kebersamaan kita akan berdoa. Saya minta tolong Pendeta Pardede untuk berdoa bagi para pemirsa sekalian. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk berdiskusi bersama dalam pelajaran sekolah sahabat. Kami percaya Tuhan akan memberkati semua pemirsa dimanapun mereka berada. Sehingga ketika mereka pada hari Sabat nanti membawakan diskusi di UKSS masing-masing, mereka mendapat pembekalan melalui tayangan ini. Biarlah Bapak juga tayangan ini menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkan. Karena kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, akan ada banyak umat-umat Tuhan yang diubahkan. Biarlah Engkau berkati semua yang sudah ambil bagian, baik Ivy, Pendeta Purba, Daniel, bahkan hambamu. Biarlah dalam pelayanan-pelayanan berikutnya, Tuhan selalu pakai kami. Kami menyadari kami adalah manusia berdosa, biarlah Engkau mengampuni kami dari salah dosa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pelayanan dari Pendeta Purba dan juga Pendeta Pardede. Semoga tetap semangat dan sehat-sehat. Kita bertemu lagi di kesempatan mendatang. Dan bagi para pemirsa sekalian, minggu depan kita akan melihat bagaimana firman Tuhan ketika ditutup-tutupi oleh setan, tapi masih juga bisa dibaca oleh orang lain. Karena ada 2 saksi yang sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Sampai kita bertemu lagi, Tuhan memberkati kita sekalian.